Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih ekonomi Thailand hari ini makin lama makin nyungsep. Bahkan ekonomi mereka jatuh di bawah negara judi online kayak Kamboja sampai negara abal-abal modelan Laos loh. Thailand sudah nyungsep menjadi yang paling parah ekonominya di Asia Tenggara. Kok bisa ya? Padahal kayak Indonesia aja bisa tumbuh ekonominya di atas 5%. Thailand apa yang terjadi? Brutal di Thailand. Karena dia bahkan gak bisa nyampe 3% pertumbuhan GDP mereka. So kalau lu penasaran apa sih yang terjadi dengan negara tetangga kita Thailand? Apa betul ini menjadi sinyal ya bahwa krisis 97-98 bakal terulang nih di Thailand? Lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman ya, Bank Dunia itu udah resmi ya, mereka meramalkan perekonomian Thailand itu bakal nyungsep makin dalam di tahun 2026 ini. Mereka bakal jatuh ke 1,6% pertumbuhan GDP mereka. Dan gara-gara ini juga ya, makin banyak pengusaha di Thailand itu yang ketakutan karena negara mereka bisa jadi sebentar lagi loh bakal resesi perekonomian mereka. Beda sama Indonesia, Indonesia makin tumbuh, Thailand ternyata makin nyungsep. Dan diprediksi perekonomian Thailand itu bakal menjadi yang terlemah sepanjang sejarah mereka dalam 30 tahun terakhir guys. Kenapa ya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, perekonomian Thailand itu sangat bergantung kepada sektor pariwisata mereka. Beda dengan misalkan negara kayak Indonesia. Kita itu sangat bergantung dengan komoditas. Contoh misalkan sawit, batu bara, energi, mineral, itulah Indonesia. Tapi ternyata kalau Thailand itu sekitar 12-13% perekonomian mereka itu dari sektor pariwisata. Kontribusi terhadap GDP mereka itu sekitar 118 triliun rupiah guys. So lu bisa bayangkan sebuah negara 12-13% ekonomi mereka bersumber dari pariwisata. Artinya ini sektor yang sangat-sangat penting. Makanya gak usah heran sektor pariwisata itu menyumbang 8 juta lapangan kerja juga. Menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak buat negara Thailand. Padahal penduduk Thailand itu cuma sekitar 72 juta manusia guys. Artinya lu bisa bayangin hampir 11% penduduk Thailand bekerja di sektor pariwisata. Nah inilah pentingnya bisnis pariwisata buat negara Thailand. So nggak usah heran ketika jumlah wisatawan yang datang ke Thailand itu makin turun. Dan dari sini lu bisa lihat ya, kenapa GDP Thailand terus menurun, artinya ada masalah di sektor pariwisata dia. Betul atau tidak? Betul. Lu bisa lihat layar kaca. Ini adalah jumlah wisatawan asing yang datang ke Thailand dalam 10 tahun terakhir. Kalian lihat ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2019, wisatawan ke Thailand itu naik terus. Tahun 2015 itu 29 juta manusia yang datang ke Thailand. Tahun 2019 naik terus ke 39 juta manusia setiap tahunnya. Tapi ternyata terjadi COVID guys. Akibatnya tahun 2020 anjlok drastis. Dari 39 juta manusia turun ke 6,7 juta manusia. Tahun 2021 parah, cuma 400 ribu wisatawan asing yang datang ke Thailand. Nah jumlah ini kemudian pulih lah, tahun 2022 naik lagi ke 11 juta orang, 2023 naik lagi ke 28 juta orang, tahun 2024 naik lagi ke 35 juta wisatawan asing yang datang. Tapi dilala guys, ternyata tahun 2025 bukannya balik ke era sebelum COVID, yaitu di 39 juta jiwa, malah turun ke 32 juta orang yang datang ke Thailand. Dan diperkirakan tahun 2026 kalau situasinya tidak berubah, bisa jadi makin parah lagi loh jumlah wisatawan yang datang ke Thailand. Nah teman-teman penasaran gak? Kenapa ya? Kok jumlah pariwisata mereka tadinya naik-naik terus dari 2015 sampai 2019 sampai hampir 40 juta wisatawan asing yang datang. Sekarang boro-boro balik ke era sebelum COVID. Yang ada malah di bawah COVID. Karena di tahun 2025 aja cuma 32 juta orang yang datang ke Thailand loh. Jadi betul-betul mereka belum sampai kembali pulih ke era sebelum COVID. Artinya gini, ada peluang nih buat teman-teman yang paham ya. Namanya juga kita channel investasi ya. Kalau lu lihat ada negara yang bisa ambil kue ini, berarti ada orang yang cancel datang ke Thailand. Artinya ada negara yang ketimpa cuan nih, durian runtuh dari orang-orang yang membatalkan perjalanan mereka ke Thailand. Ternyata setelah kita cek ada negara yang diuntungkan dengan pelemahan sektor pariwisata di Thailand. Negara apa? Lu lihat dulu ya. Di tahun 2023 peringkat 1 masih Thailand ya, 28 juta orang. Malaysia peringkat 2 dengan 20 juta orang. Peringkat 3 Singapura 13 juta orang. Ini wisatawan asing yang datang. Tahun 2024 berubah. Ternyata Thailand tidak lagi peringkat 1. Dia sudah turun menjadi peringkat 2. Peringkat 1 sekarang ada Malaysia di 38 juta orang. Tahun 2025 Thailand tetap berada di peringkat 2 dengan 32 juta wisatawan asing. Sementara Malaysia sudah sampai 42 juta turis asing yang datang ke sana di tahun 2025.
2025. Artinya di sini Malaysia berhasil bahkan membalap Thailand sebelum era Covid. Posisi tertinggi Thailand itu tahun 2019 sebelum era Covid, 39 juta orang. Malaysia tahun 2025 udah berhasil resmi mengalahkan Thailand di 42 juta wisatawan asing yang datang ke Malaysia di tahun 2025 guys. Nah dari sini bisa lihat ya kenapa kita bahas ini. Karena aliran investasi kita, Make Investing, gue punya edge di bidang pariwisata. Gue seneng banget investasi di bidang pariwisata. Seneng gue, bahkan kita hampir invest di Thailand. Kalau teman-teman yang follow kita itu di tahun 2020 itu hampir mau invest di Thailand ya, berhubungan dengan pariwisata, tapi ternyata ada Covid. Nah kenapa kita senang dengan sektor pariwisata? Karena mereka bisa datengin dolar guys, jumlahnya masif, ratusan triliun bisnis pariwisata. Cuman sayangnya bisnis pariwisata itu banyak bergantung pada faktor eksternal, geopolitik, faktor makroekonomi. Ya kita lihat dulu aja sejarah kebangkitan Thailand nih dari sektor pariwisata. Kenapa mendadak Thailand itu dianggap sebagai surga pariwisata dan selama bertahun-tahun mereka rajanya wisatawan di Asia Tenggara. Jadi FYI aja guys, munculnya pariwisata sebagai pahlawan devisa di Thailand itu karena faktor kepepet, keterpaksaan karena krisis moneter yang terjadi di tahun 97-98. Di tahun itu mata uang baht melemah drastis terhadap US dollar. Jadi bayangkan ya di krisis 97 mata uang baht Thailand itu nilainya 25 baht per 1 dolarnya. Nah karena mata uang Thailand terus melemah terhadap asing, ujung-ujungnya apa? Nilai tukar baht Thailand itu menjadi semakin murah bagi turis asing. Nah di situ negara Thailand berhasil memanfaatkan pelemahan mata uangnya, khususnya Kementerian Pariwisata mereka. Karena mereka kemudian meluncurkan program Amazing Thailand. Program yang secara spesifik mengincar turis asing untuk datang ke sana, ke negara Thailand. Akibatnya sektor pariwisata melonjak drastis dan berhasil menjadi sumber devisa besar di Thailand. Bahkan di satu titik Thailand sampai ketakutan kalau mata uangnya terus menguat. Ujung-ujungnya Thailand jadi mahal nih buat dikunjungi wisatawan asing. Jadi ini menarik ini guys. Jadi buat negara yang paham ya, buat orang-orang yang paham, pelemahan mata uang itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau lu ngerti, lu memanfaatkan situasi itu. Nah Thailand salah satu negara yang bisa memanfaatkan itu karena dia lihat ketika krisis. Hey, negara kita mayoritas pengangguran. Negara kita mayoritas orangnya miskin. Mayoritas tidak punya pendidikan. Orang yang punya S3 sangat sedikit. Kalaupun ada ujung-ujungnya jadi pengkhianat bangsa. Guru besar pengkhianat bangsa banyak. Tapi Thailand lebih banyak lagi punya lulusan SD SMP. Mereka mau disuruh kerja apa? Suruh kerja jadi dosen pengkhianat bangsa? Enggak. Mereka suruh jadi dokter ahli operasi plastik nggak bisa lulusan SD SMP. Itu apa nih yang bisa kita ciptakan? Peluang kerja buat lulusan SD SMP yang sangat banjir jumlahnya di Thailand. Mereka kepikiran sektor pariwisata. Karena sektor pariwisata lu bisa jadi koki, tukang masak, supir, tour guide, travel agent walaupun lulusan cuma SD SMP. So itu yang kemudian dikembangkan sama Thailand. Memang sektor pariwisata bukan gara-gara mata uang lu melemah otomatis turis jadi datang ke tempat lu, enggak. Lu juga harus bisa mengolah packaging. Nah ini yang dilakukan Thailand. So teman-teman apa yang dilakukan Thailand? Nah ini yang menarik nih. Thailand bukan diem aja melihat mata uang mereka diserang. Tapi mereka bisa mengkonversi serangan-serangan George Soros di Thailand menjadi peluang untuk memanfaatkan pelemahan mata uang baht. Apa yang dia lakukan? Ketika dia sadar negaranya menjadi murah bagi wisatawan asing buat berkunjung, Departemen Pariwisata di Thailand langsung gerak cepat guys. Bahkan jauh lebih cepat dibandingkan Kementerian Pariwisata yang ada di Perancis ataupun di Amerika ataupun bahkan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka di saat itu tidak lagi memperlakukan pariwisata sebagai business as usual. Enggak, tapi mereka memperlakukan sektor pariwisata sebagai sektor strategik, sebagai salah satu cara cepat ini untuk menarik dolar dari luar negeri masuk ke perekonomian Thailand. Dari sini Thailand mulai merancang kampanyenya, kampanye yang strategik bukan buat pemilihan pemilu, tapi kampanye Amazing Thailand. Nah kampanye ini beda nih dengan negara-negara lain, karena kampanyenya mulai berbicara soal experience, pengalaman, kebudayaan, keramahan, kecantikan, keindahan Thailand. Karena Departemen Pariwisata di Thailand itu paham tentang bisnis komersial kebenaran ya, dari bisnis pariwisata yang sesungguhnya. Banyak pemerintah yang masih belum paham bahwa ketika mata uang suatu negara turun drastis, ketika negara asing punya purchasing power yang kuat sekali, bukan artinya permintaan terhadap bisnis pariwisata otomatis tumbuh. Tidak, tapi harus ada negara yang turun, membawa value yang baru, membawa packaging pariwisata yang berbeda, yang unik, dan negara wajib mampu mendistribusikan itu, pengalaman itu, packaging wisata itu, sehingga berubah, pelemahan mata uang bisa berubah menjadi demand.
Demand bisa menjadi perilaku ekonomi yang baru. Perilaku ekonomi apa? Jalan-jalan ke Thailand wajib minimal setahun sekali. Itu yang udah ada di mindset bule-bule. Banyak bule hari ini kenal sama Pattaya. Tahu mereka Thailand, tapi mereka gak kenal Indonesia banyak loh. Jangan heran loh, gue berulang kali jalan-jalan ya, misalkan ke Eropa. Kalau gue bilang gue dari Indonesia, masih banyak loh orang yang gak tahu Indonesia di mana. Tapi kalau gue bilang Bali, mereka tahu. Nah di sini lu bisa lihat betapa kita gagal mempromosikan Indonesia. Dan kenapa Thailand powerful banget ya? Mereka berhasil melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Departemen Pariwisata Indonesia. Bahwa pariwisata itu sektor yang strategik. Bahwa pariwisata itu harus di packaging, harus dikemas, harus dibawa value-nya itu keluar. Nggak bisa dibiarin dilepas liarkan tumbuh sendiri. Nggak bisa. Semua itu diorkestrasi. Nah itu yang dilakukan pemerintah Thailand. Kenapa? Karena mereka butuh narik dolar dari luar ke dalam. Sehingga lahirlah kampanye Amazing Thailand seperti ini. Tapi ada beberapa hal di sektor pariwisata itu yang gak bisa ditebak guys. Dan faktor ini ternyata menghancurkan perekonomian Thailand juga. Faktor apa? Ternyata Thailand itu gagal memperhitungkan faktor global warming. Makin banyak orang yang hobi nyetir mobil dinosaurus, makin polusi udara, makin hancur lah planet bumi ini. Karena polusinya ampun-ampunan guys. Nah Thailand tuh gak sadar itu. Karena mereka pun nyawanya zaman dulu di sektor manufacturing otomotif. Sehingga mereka juga gak percaya kalau dibilang global warming itu bahaya. Hari ini mereka mengalaminya. Kenapa? Karena kita mencatat nih minimal ada 5 faktor nih yang menghancurkan perekonomian Thailand. Yang pertama guys, ini berhubungan dengan global warming, faktor cuaca, bencana alam. Lu tahu nggak? Ketika terjadi hujan ekstrim, badai, gempa, turis itu takut, mereka jadi batal datang. Akibatnya destinasi alami seperti pantai, gunung, jurang, hutan itu terkena dampak signifikan. Contoh paling gampang, Thailand mengalami banjir. Bencana alam, longsor tahun 2025, cancellation rate hampir 90%, hotel-hotel 300 hotel. Orang batalin bukungannya, orang membatalkan reservasi hotelnya guys. Kerugian diestimasi tahun 2025 sekitar 50 miliar baht. Itu setara 24 triliun. Dan beruntung juga mereka cancel karena faktanya ya ada nih 2 turis Rusia kemarin jadi korban jiwa. Ya wajar aja lah, mereka kan pergi ke Thailand bukan mau wisata religi ya. Pergi ke sana buat masuk surga, kagak. Mereka ke sana itu pengen happy-happy, pesta, senang-senang, jalan-jalan ngeliat sesuatu yang indah, bukan pergi ke surga guys. So wajar kalau mereka lihat ada bencana alam, kita cancel. Dan cancellation rate-nya ternyata lebih dari 90%. Karena faktor apa? Cuaca guys, faktor alam. Nilainya berapa? 24 triliun. Signifikan loh. Dan dari sini juga lu bisa belajar faktor yang kedua. Dan ini di luar sekali lagi ya, faktor-faktor pariwisata itu faktor externality-nya sangat banyak. Bukan cuma faktor cuaca. Yang kedua, faktor global, salah satunya wabah. Kemarin kan ada pandemi dan ini salah satu serangan yang paling fatal ke sektor pariwisata. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Thailand, tapi di seluruh dunia. Karena faktanya teman-teman lihat di layar kaca. Thailand itu naik terus wisatawan mereka dari tahun 2015. 29 juta wisatawan, 32 juta di 2016, 35 juta di 2017, 38 juta di tahun 2018, sampai tahun 2019 naik lagi ke 39 juta. Mereka itu diperkirakan tembus 40 juta di tahun 2020. Tapi fakta membuktikan tahun 2020 justru nyungsep ke 6,7 juta wisatawan asing yang datang ke Thailand. Karena apa? Karena ada virus corona guys. Karena ternyata faktor pandemi, wabah global itu bisa sangat menghancurkan dampaknya ke bisnis pariwisata di Thailand guys. Ya bersyukurlah ya teman-teman yang gak jadi bikin hotel atau nightclub di Thailand. Karena kalau gak bakal nyungsep parah. Karena estimasi kerugian dari pandemi itu jauh lebih besar loh dibandingnya yang tadi bencana alam. Pandemi itu diperkirakan menciptakan kerugian lebih dari 800 triliun ke Thailand guys. So bayangkan ya kerugian itu sekitar 47 miliar US dollar. 800 triliun guys karena pandemi. So kita gak bisa tutup mata tuh. Ternyata bisnis pariwisata bukan cuma bisnis HI tapi memang bisnis yang resikonya tinggi banget. Dan ini baru 2. Ada faktor yang ketiga. Nah faktor ketiga ini sebetulnya bisa dihindari. Karena ini cuman perkara rebutan lahan tanah lah, perbatasan. Yang juga nggak sampai kilometer persegi guys. Enggak, ini cuma sepetak 2 petak. Tapi ini penting lah buat negara. Karena akibatnya ini terjadi eskalasi. Konflik tanah jadi konflik perbatasan. Konflik perbatasan jadi konflik perang antar negara. Kamboja melawan Thailand. Dan suka nggak suka ternyata terbukti ketika sebuah negara berperang. Orang takut kena rudal kalau pergi ke negara itu. Akibatnya konflik perang ini menghancurkan bisnis pariwisata yang ada di Thailand guys. Dan ini dibuktikan bahwa terjadi cancellation rate yang luar biasa di Thailand bukan karena faktor bencana alam, tapi karena ada faktor perang. Contohnya dampak paling parah itu dialami provinsi Sakeo guys.
Jadi di sini pembatalan ya pemesanan hotel itu sampai 100%. Bayangkan 100% hotel di sana di cancel. Orang batal nginap. Jadi distrik perbatasan kayak Aranya Pratet itu pembatalannya bisa sampai 100%. Wilayah perkotaan bisa cancel hingga 80%. Daerah-daerah wisata kayak Cantaburi, Trat, ini kedua provinsi ini bisa mengalami pembatalan antara 80 sampai 100%. Lalu udah tau lah ya di Pulau Trat itu banyak resor-resor yang bagus. Tapi sekarang pulau itu yang biasanya ramai sekarang udah kayak kota mati guys. Karena di sana cancellation rate ya di Kocang itu sampai 30%, di Kokut itu sampai 60%. Dan ini bukan cuma sampai kota-kota yang berbatasan dengan zona perang, tapi kota-kota di Provinsi Timur Laut Thailand itu juga ada pembatalan yang sangat besar loh. Provinsi Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, jumlah tur pariwisata ke sana turunnya sampai 100%. Daerah Buriram, penurunan hunian hotel juga drastis bisa sampai 70%. Intinya apa? Dari situ lu bisa lihat ya, kalau lu punya hotel di Thailand hari ini, lu pasti merasakan penurunan bookingan yang ekstrim. Bahkan di beberapa provinsi bisa lebih dari 90%. Ngeri gak sih? Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Lu bayangkan ya punya bangun hotel 100 kamar. Okupansi rate lu karena 70% cancel, akibatnya cuma 30%. Artinya lu punya hotel 100 kamar yang terisi cuma 30 kamar. Itu ngeri loh. Lebih ngeri lagi kalau sampai 100%. Lu punya 100 kamar, 100-100-nya kosong. Berarti yang nginep di sana hantu belau guys. Sadis sih. So, ini sebetulnya faktor yang bisa dihindarin, tapi entah kenapa malah terpancing perang ini menjadi berlarut-larut di sana. Indonesia sih kesenangan ya karena markas judi online kena bom. Pasti banyak yang happy. Tapi ternyata kalau di Thailand dan pelaku usaha wisata, enggak. Ternyata not so much. Justru jadi takut orang jalan-jalan ke Thailand. Dan makin diperparah, ya lu tahu ya, di Thailand itu saking banyaknya wisatawan ke sana, scam di situ juga banyak banget guys. Dan ini udah beberapa kali ya kasus penipuan, scam di taksi lah, money changer lah, termasuk tindakan kriminal terhadap wisatawan itu udah banyak yang viral dan ini suka nggak suka mempengaruhi citranya Thailand. Agak beda dengan di Indonesia. Di Indonesia banyak scam itu ya wisatawan itu di bandara sama petugas aparat sendiri dipalak. Kalau di Thailand, wah dari ujung atas sampai ujung bawah itu banyak juga tukang scamnya guys. Ngeri, bahkan lu naik tuk-tuk aja banyak juga yang scam di situ. Ujung-ujungnya ya kalau semakin banyak penipuan dan makin banyak orang juga yang getok harga di sana.
Oh iya, turis pasti takut lah datengin Thailand. Lu makan di restoran harganya gak ketahuan berapa baht, gelap. Lu pakai tour guide, tiba-tiba harganya digetok. Itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi terjadi di Thailand juga begitu. Dan suka gak suka teman-teman harus tahu itu bikin orang takut. Makanya udah-udahlah preman-preman tukang palak di daerah pariwisata di Indonesia. Ujung-ujungnya lu bikin wisatawan takut. Udah pasti tempat wisata lu bakal tambah nyungsep. Ujung-ujungnya desa lu, kabupaten lu tambah miskin, bukan tambah kaya. Nah ini terjadi dalam skala negara yang di Thailand. Udah begitu masif tuh penipuan, scam, tukang palak, getok harga. Akibatnya orang takut lah. Dan bahkan ibu kota Thailand ya, kota Bangkok tuh sampai menang penghargaan sebagai kota dengan tingkat penipuan wisatawan tertinggi di dunia guys. Ini prestasi yang luar biasa ya. Gila, gua kira cuma Paris loh yang banyak tukang tipu. Paris, Milan, New York tuh tukang tipu banyak banget. Tapi ternyata Bangkok itu juara 1. Kayak kemarin tuh ada turis India tuh yang di Pattaya lagi jalan-jalan. Kena tipu, suruh beli produk kecantikan, rugi 11 juta. Ini udah banyak nih orang-orang diajak touring ke pabrik-pabrik, ujung-ujungnya suruh beli barang. Scam. Ya terjadi di Thailand, sayang ya. Makanya gak usah heran ya kalau seandainya Thailand terus menerus seperti itu, pasti orang takut datang ke Thailand dan bisa jadi orang belokin pesawatnya, belokin hotelnya ke negara lain yang berhasil mencuri peluang ini dari Thailand. Nah contoh paling nyata nih guys, ketika Thailand makin nyungsep, udah pastilah ada negara yang makin berjaya. Ternyata negara yang bisa ambil peluang itu Malaysia guys. Canggih nih. Ternyata Malaysia lah yang berhasil merebut hati wisatawan Malaysia untuk datang ke negaranya. Gimana caranya? Malaysia itu menjadikan Kuala Lumpur ya sebagai hub penerbangan murah di ASEAN. Mereka membuka banyak rute internasional yang harganya terjangkau, yang murah. Ujung-ujungnya Kuala Lumpur berhasil menjadi tempat transit utama di Asia Tenggara. So wisatawan-wisatawan backpacker, wisatawan middle class di Asia banyak yang berkunjung ke Malaysia guys. Bukan cuma itu, ternyata sektor pariwisata di Malaysia juga didukung sama Kementerian Luar Negeri mereka. Karena Kementerian Luar Negeri di Malaysia itu agresif memberikan program bebas visa buat wisatawan asing. Contohnya nih, Malaysia kemarin ngasih program bebas visa nih, visa on arrival. Bahkan kemudahan entry terutama untuk wisatawan dari Cina dan India dan Timur Tengah. Di sini Malaysia itu memperpanjang ya kebijakan bebas visa buat wisatawan Cina sampai 5 tahun ke depan. Artinya kalau lu orang Cina, lu gak usah tiap kali datang ngurus visa, nggak usah, cukup sekali ngurus visa berlaku selama 5 tahun ke depan. Jadi orang Cina bisa pesta pora, banjir duit, buang duit di Malaysia, tambah cuan Malaysia. Karena nggak dipersulit rakyat negara Cina untuk masuk belanja jalan-jalan di negara Malaysia guys. Dan di sini negara juga udah lebih siap karena mereka mempersiapkan infrastruktur yang jauh lebih rapi lah. So memang ini orkestra guys. Karena ternyata Malaysia udah berhasil nih memperbaiki bandara mereka, jalan-jalan mereka jadi lebih mulus. Kemudahan transportasi intercommuting mereka di inner city mereka. Dan mereka juga jaga bener kebersihan kotanya. So kalau lu mau belanja itu nyaman, tenang, aman di sana. Dan di sana juga udah disiapin begitu lu datang ke sana, bandaranya bagus, transportasi umumnya bagus, dan juga disiapin kalau lu mau belanja, tempat-tempat belanja mall-mallnya dia jauh lebih keren lah dibanding mall-mall yang ada di Thailand guys. So gak usah heran kalau ternyata Malaysia berhasil mencuri hati wisatawan yang biasa berkunjung ke Thailand. Berapa banyak nanti kita bahas di bagian akhir video ini guys. Tapi gue mau bahas dulu ada 2 negara sebetulnya yang berhasil mencuri wisatawan dari Thailand. Siapa lagi? Yang kedua adalah negara Vietnam. Jadi Vietnam gak mau kalah nih. Mereka juga melakukan perbaikan infrastruktur secara masif. Transportasi diperbaikin untuk menarik wisatawan asing berkunjung ke Vietnam. Hasilnya bagus gak? Bagus. Bukan cuma GDP mereka tumbuh di atas 8%. No. Tapi lu lihat dulu. Infrastrukturnya itu memang harus siap. Karena di Vietnam mereka berhasil meningkatkan konektivitas ke begitu banyak negara. Contoh, mereka bangun 12 bandara baru. Mereka bikin jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Dan mereka sekarang juga lagi mengembangkan jaringan hotel yang substansial sampai ke daerah-daerah yang terpencil, memiliki kualitas penginapan yang standar internasional. Akibatnya mereka itu udah punya lengkap nih strategi jangka panjang buat merebut pangsa pasar regional di Asia Tenggara dan juga global di seluruh dunia. Dan ternyata ini jadi sukses story yang bagus karena ketika Vietnam berhasil merestorasi, memperbaiki sektor pariwisata mereka, Thailand yang ketakutan bukan negara Indonesia nggak nyampe otaknya ke sana. So apa yang dilakukan Vietnam diem-diem loh mereka kerja di belakang layar. Ternyata sudah berhasil membuat Thailand ketar-ketir dan strategi ini terbukti berhasil guys. Ya sebelum kita lanjut gue minum dulu deh. Kita harus minum susu ya. Teman-teman di sini yang punya anak, lu wajibin anak lu minum susu minimal 2 kali sehari lah. Makanya gue mendukung banget nih kalau lu punya dapur MBG atau lu tidak punya dapur MBG, upayakan selalu ngasih susu ke sana supaya makin sedikit makin berkurang anak-anak Indonesia yang stunting. Kalau lu nggak bisa ngasih susu, minimal kasih telur 2 biji sehari guys, biar kandungan proteinnya cukup lah.
Soalnya di Belanda aja guys, orang itu masih minum susu sampai udah umur 50 tahun pun masih minum susu bro. Makanya gak usah heran ya kalau di Belanda tinggi orang itu bisa sampai 2 meter dan itu banyak di mana-mana. Kenapa? Ya karena mereka bukan cuma rajin minum susu, rajin makan keju, rajin minum yogurt. Nah itulah yang bikin ya orang Belanda, orang yang paling tinggi di dunia ya adanya di Belanda. Rata-rata orang di sana tingginya 180 meter bro. Gak bisa nonton konser lo kalau nonton di Belanda. Yang ada lo nontonin punggung orang. So teman-teman dari sekarang mulai perbanyak lah konsumsi susu, khususnya buat anak-anak kalian ya. Walaupun udah SD, SMP, SMA masih belum terlambat guys. Lu masih bisa kasih susu ke mereka kok. Minimal 2 kali sehari. Dan usahakan ya susunya itu susu lokal, nggak pakai gula. Yang kayak gue minum nih susunya plain. That's okay, minum susu yang plain tanpa gula karena lebih sehat. Nah, kenapa penting biar bisa lebih sehat rakyat Indonesia? Supaya manusia Indonesia bisa lebih produktif karena lebih sehat. Ujung-ujungnya bisa jadi lebih kompetitif karena IQ-nya juga jadi tumbuh, tidak stunting. Dan ujung-ujungnya GDP kita di masa depan, ini anak-anak kita, mereka bakal jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya kita berharap mereka akan bawa kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Seperti negara Vietnam nih yang berhasil memanfaatkan pelemahan sektor pariwisata di Thailand sehingga mereka bisa tambah tumbuh lebih tinggi. So teman-teman bisa lihat ya, ketika Thailand mengalami penurunan sebesar 7,2% turis asing yang datang ke negara mereka, negara Vietnam dan Malaysia nggak diem aja, mereka berinovasi guys. So kalian lihat di layar kaca. Di tahun 2024 negara Thailand itu berhasil mendapat 35,5 juta wisatawan asing. Tahun 2025 nyungsep bro menjadi 32 juta wisatawan asing alias turun 72%. Di sisi yang sama ada negara yang berhasil naik ekstrim. Malaysia dari 25 juta wisatawan di 2024 naik menjadi 42 juta wisatawan asing alias tumbuh 69%. Vietnam di sisi yang sama juga tumbuh dari 17 juta wisatawan asing di tahun 2024 naik menjadi 21 juta wisatawan asing di tahun 2025. Di sini dia tumbuh 19%. Indonesia di tahun 2024 itu 13,9 juta wisatawan asing dan di tahun 2025 naik menjadi 15,3 juta wisatawan asing. Tumbuh cuma 10%. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, negara Thailand memang makin lemah, makin hancur sektor pariwisata dia. Tapi sehancur-hancurnya sektor pariwisata di Thailand, tetap jumlah wisatawan asing yang datang ke Thailand 2 kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia. Kenapa ya Indonesia nggak bisa gerak cepat ya memanfaatkan pelemahan mata uang rupiah dan memanfaatkan pelemahan sektor pariwisata di Thailand? Kenapa yang justru menikmati cuannya paling gede si Malaysia sama Vietnam ya? Lu tau nggak alasannya? Anyway ya, lebih apes lagi sih Thailand. Karena ternyata kehancuran ekonomi Thailand bukan hanya dari sektor pariwisata tetapi sektor manufacturing khususnya otomotif. Teman-teman tahu nggak? Sektor otomotif juga menjadi penumpang ekonomi di Thailand dengan kontribusi sekitar 11% terhadap GDP mereka. Tapi karena sekarang ekonomi global melambat, akibatnya negara-negara barat yang terbiasa impor dari Thailand mereka mengurangi belanja mobilnya di Thailand. Ujung-ujungnya ekspor otomotif Thailand saat ini mengalami nyungsep, penurunan drastis. Penurunannya sampai 7,25%. Ini setara dengan 947 miliar baht guys, alias turun 511 triliun. Lu gak usah heran, sektor otomotif di Thailand nyungsep sampai 500 triliun guys. Ini brutal, artinya banyak pabrik-pabrik mobil di sana yang tutup. Betul, karena ternyata makin kesini makin banyak merek Jepang yang tutup pabrik mobil mereka di Thailand. Contoh nih, Suzuki Motor. Kemarin mereka mengumumkan penutupan pabrik otomotif mereka di Pluoc Daeng, Rayong guys. Kenapa? Ya karena penjualan mereka, pangsa pasar mereka tergerus dengan masuknya brand Cina. Akibatnya Suzuki memilih impor mobil aja deh dari luar negeri, dari Jepang. Bukan cuma Suzuki, Honda juga sama. Honda itu udah stop nih kegiatan perakitan mobil mereka di pabrik mereka yang ada di Ayutthaya guys. So Honda sekarang mengkonsolidasikan kapasitas produksi mereka ke pabrik mereka yang lain yang ada di provinsi Prachinburi. Subaru juga sama. Subaru udah resmi menghentikan operasional perakitan lokal mereka di pabrik mereka yang ada di Thailand. Sekarang Subaru yang dijual nih, kalau lu lihat Subaru yang ada di kawasan Asia Tenggara itu didatangkan langsung secara CBU. Jadi diimpor utuh dari Jepang guys. So dari sini lu bisa lihat ya, memang ternyata Thailand ini nasib buruk. Ketika Indonesia makin cuan, diuntungkan dengan perang tarif. Nah negara-negara yang kena tarifnya banyak, plus kondisi dalam negerinya tidak baik-baik saja, apalagi ada perang dengan tetangganya sendiri, ya gak usah heran kalau mereka makin nyungsep. Dan bahkan ya kalau lu lihat ya, bukan cuma pabrik mobil yang kabur nih dari Thailand, investor-investor yang ada di Eropa itu juga jujur aja mereka lebih suka investasi di negara komunis Vietnam guys. Karena negara komunis Vietnam itu dianggap sebagai negara yang lebih stabil, lebih predictable, dan mereka juga punya perjanjian dagang yang lebih banyak dibandingkan negara-negara lain. Contoh kayak Indonesia, kita punya EU CEPA dengan Eropa, kita punya dengan Kanada, kita punya dengan Amerika. Vietnam punya jauh lebih banyak perjanjian dagang, akibatnya barang mereka bisa 0% dengan negara-negara lain. Mereka nggak takut 0% misalkan dengan Taiwan, dengan Korea Selatan. Dia nggak takut karena dia tahu rakyat Vietnam pun gak bakal mampu beli barang-barang made in
Korea Selatan guys. Udah pasti lebih mahal lah. Mereka pede aja. Oke, lu 0%, gua 0%, sama-sama 0%, gak ada masalah. Tapi yang untung ya Vietnam sendiri. Karena udah pasti mereka lebih kompetitif barang mereka. Jadi lebih murah lah. Dan kalau cek lagi ya, kenapa Thailand itu makin lama makin nyungsep? Ya mereka negara demokrasi lah. Mereka monarkinya ada, tapi monarkinya parlementer. Nah lu udah tahu ya negara demokrasi kelemahannya apa? Dikit-dikit pemilu, ujung-ujungnya negara gak pernah stabil, gak pernah bisa bikin rencana pembangunan jangka panjang. 10 tahun, 20 tahun kayak Xi Jinping gak bisa bro. Lu lihat Thailand apa yang terjadi. Politik di Thailand itu sangat tidak stabil. Dalam 5 tahun terakhir lu bayangkan. Ada berapa Perdana Menteri Thailand? Ada 4 biji bro. Ngeri nih negara nih. Gila gak? 5 tahun terakhir Indonesia presiden 5 tahun sekali itu aja gampang diodak-aduk. Gampang diadu domba. Thailand dalam 5 tahun punya 4 pemimpin tertinggi guys. Lu tahu tahun 2023 itu ada Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Tahun 2023 diganti sama Srettha Thavisin yang cuman berjabat sampai tahun 2024. Karena tahun 2024 diganti lagi sama Paetongtarn Shinawatra. Shinawatra juga cuman bertahan sampai tahun 2025. Karena tahun 2025 naik lagi pemimpin baru namanya Anutin Charnvirakul. Jadi lu hitung ya, udah ada 4 pemimpin guys dalam 5 tahun. Dan gue prediksi tahun 2026 bisa jadi ada pemimpin baru lagi. Artinya dalam 5 tahun ada 5 pemimpin guys. Kalau Indonesia kayak 5 tahun 5 presiden. Gila gak? Gimana caranya investor tuh bisa pede invest di sana? Karena ganti pemimpin, ganti undang-undang, ganti menteri, ganti pejabat. Gila, lu jadi PNS di sana juga enak. Kenapa? Artinya lu gak usah kerja. Menteri lu kasih perintah bikin ABCD. Apa yang dilakukan dengan birokrat di sana? PNS eselon 1, eselon 2. Alah paling 6 bulan juga lu dipecat. Paling gak nyampe setahun lu juga hilang. Buat apa gue jalani? Ujung-ujungnya apa? Negara gak gerak bro. Terlalu sering gonta-ganti pemimpin. Terlalu sering pemilu. Ujung-ujungnya apa? Program reformasi ekonomi gak bakal pernah jalan. Negara lu gak bakal pernah gesit. Dan kebijakan semakin tidak konsisten. Karena inget ya, yang dibutuhkan investor itu apa sih? Nyaman lu invest. Predictability. Bisa diukur. Oke, lu mau ngasih pajak 12%, oke. 12% atau cukai 50%, oke. Selama berapa tahun? 5 tahun terukur. Atau insentif mobil listrik. Kan ngaco, tiap tahun berubah. Nggak gimana ceritanya orang berani invest di negara yang gak jelas. At least kasih tahu lah insentif mobil listrik berlaku 5 tahun ke depan. Aturan mainnya bla 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 bla. Jangan tiap tahun berubah. Kalau enggak ya jujur aja orang males lah invest. Nah Vietnam itu unggul di sini guys. Karena mereka memiliki keunggulan untuk membuat program jangka panjang. Namanya juga negara komunis. Nggak bisa lu gonta-ganti, apapun partainya cuma satu. Partai Komunis Vietnam bro. Sama seperti Singapura, apapun pilihannya partai, ada banyak boleh. Tapi yang boleh menang cuma satu. PNP, partai di Singapura. Begitupun China. So nggak usah heran juga kalau ekonomi di Thailand bakal makin nyungsep. Apalagi kalau lu lihat ya, salah satu pertumbuhan ekonomi itu kan ditopang properti. Orang kalau belanja terbesar dalam hidupnya sebelum tewas, biasanya belanja kendaraan sama belanja rumah. Itu pasti pakai kredit. Kredit KPR buat rumah atau kredit KKB buat beli mobil. Nah Thailand itu udah nggak bisa lagi berharap dari sana. Karena sekarang ya, utang rumah tangga di Thailand itu udah berada di titik yang sangat tinggi. Can you imagine guys? Jadi lu bayangin aja, rasio utang rumah tangga di Thailand ya terhadap GDP mereka, perekonomian mereka itu udah sampai 86%. Jadi lu bayangkan 86%. So lu kalau pergi ke Thailand, lu ketok pintu rumah siapapun di Thailand, ada 86% kemungkinan nih orang udah ngutang guys. Dan udah gak bisa ngutang lagi ke bank. Karena udah mentok kanan nih. So lu mau kredit rumah gak bisa. Lu mau kredit mobil udah gak bisa. Udah mentok guys. Gila, semua orang di sana hampir 86% ngutang ke bank. Kelar. Artinya dari sini teman-teman bisa lihat ya, ekonomi di Thailand itu gak ada harapan bakal makin tumbuh positif. Gue hitung sih dalam 3-5 tahun ke depan. Karena udah gak ada ruangan buat hutang. Ingat ya, utang itu adalah kunci pembangunan sebuah negara. Kalau lu mau ingin negara lu tumbuh terus sama seperti perusahaan, ya lu harus ngutang terus, growth stage. That's normal. Tapi bayangkan kalau ada sebuah perusahaan yang gak bisa lagi ngutang. Dalam konteks ini, konsumen tingkat akhir di Thailand udah gak bisa lagi ngutang karena udah rata kanan guys. Udah mentok nih. 86% mereka udah ngutang. Berat guys. So lu gak usah heran ya kalau di tahun 2025 kemarin resmi nih, ketika hampir semua ekonomi negara ASEAN, Asia Tenggara bisa tumbuh 4-8%. Thailand cuma bisa tumbuh sekitar 2% guys. Ini data resmi loh. Lu lihat ya tahun 2025 ini GDP full year. Peringkat 1 Vietnam. Negara komunis Vietnam berhasil mewujudkan cita-cita Prabowo. Tumbuh di atas 8%. Peringkat 2 Malaysia. Malaysia 5,2%. Peringkat 3 baru Indonesia di 5,1%. Kita ranking 3. Thailand paling bontot guys. Kalah sama negara judi online Kamboja yang bisa tumbuh 4,8% karena duit rakyat Indonesia. Nah, negara Thailand ternyata cuma bisa tumbuh 2,4%. Ngeri loh. Tahun 2026 apakah akan lebih baik proyeksinya? Tidak. Karena ketika negara komunis Vietnam
diproyeksikan bisa tumbuh di atas 10% di tahun 2026. Negara Thailand ternyata nyungsep menjadi cuma 2% guys pertumbuhan ekonomi dia. So teman-teman di sini kalau lu ada yang berpikir buat mindahin pabrik ke Thailand, lu harus siap-siap. Atau lu mau invest hotel di Thailand, lu harus siap-siap. Tambah nyungsep, hati-hati lu. But anyway guys, kalau menurut lu gimana? Menarik gak nih fenomena yang terjadi di Asia Tenggara? Selama ini kan kita nganggap Thailand itu dewanya pariwisata Asia Tenggara. Sekarang faktanya mereka sudah dibalap sama Malaysia. Nah kemungkinan besar nih Vietnam kalau bisa manfaatkan peluang ini mereka bisa balap lagi Thailand loh. Nah Indonesia gimana? Apakah Indonesia tetap cuma jadi penonton doang nih? Nggak ada strategi nih memanfaatkan pelemahan rupiah nih. Dan menurut lu ya sebetulnya alasan utama apa ya? Kenapa sektor pariwisata di Thailand tuh makin lama makin nyungsep ya? Ada harapan gak sih bisa naik lagi kembali pulih seperti sebelum era Covid? Masih ada peluang gak? Dan selain gara-gara sektor pariwisata yang nyungsep, menurut lu apa sih faktor utama kenapa GDP-nya Thailand terus turun terus? Kenapa guys? Dan sekarang kita ngobrol soal negara kesayangan kita lah Indonesia. Menurut kalian jujur aja lah. Indonesia bisa gak sih memanfaatkan kehancuran sektor pariwisata Thailand? Memanfaatkan kehancuran sektor otomotif di Thailand? Dan kalau bisa, gimana caranya guys? Gimana syaratnya? Mungkin gak sih kita ngalahin itu? Di Indonesia banyak banget preman tukang pala pabrik belum jadi aja udah dimintain duit bro. Gimana ya? Karena sebetulnya ini potensi yang luar biasa loh. Kalau seandainya bisa Indonesia ambil peluang itu, lu bisa bayangkan emiten apa aja nih yang bakal diuntungkan. Kalau Indonesia berhasil mengambil kesempatan dari dua sektor ini, pariwisata dan manufacturing guys. Karena lu kan tahu semua lah, rupiah belakangan ini terus melemah sesuai dengan prediksi Benix. Bahkan bisa 20.000 rupiah per dolarnya. So gimana guys menurut lu? Ada gak solusi lain? Gimana caranya Indonesia bisa ngambil keuntungan dari pelemahan rupiah ini? Karena kalau Thailand aja bisa ambil peluang yang hebat di tahun 97 dengan program Amazing Thailand. Bukan semata-mata slogan guys. Slogan mah gampang bisa bikin tapi gak gerak. Contoh apa visit Indonesia lah apalah tapi gerak gak? Kagak. Yang real guys seperti program Amazing Thailand tuh yang betul-betul berhasil membawa wisatawan mereka sampai 30 juta manusia loh yang datang ke sana. Gimana guys caranya ya Indonesia bisa mengambil keuntungan dari pelemahan rupiah ini? Ada gak ide lain nih selain sektor pariwisata? Yuk segera share guys pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ya segera like and subscribe channel Benix, share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.